Kembali di Kristus Medium, para sahabat sekalian. Apa kabar Anda sekalian? Semoga teman-teman sehat walafiat ya. Selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam berkat Tuhan. Teman-teman, mungkin kalau pada weekend atau kesempatan-kesempatan tertentu, mungkin mengisi hari-hari Anda dengan membaca atau entah mengunjungi teman atau sekedar jalan-jalan, menikmati alam atau aktivitas lain yang bagi Anda menarik. Saya mau share sedikit ya cerita-cerita dengan teman-teman ya. Saya juga di weekend kali ini ya, sedikit mengisi waktu membaca satu buku yang bagi saya menarik dan relevan juga ya. Dengan kehidupan kita sekarang ya. Ini satu buku ya, Science and Faith ya. Buku yang tidak terlalu baru sebetulnya ya, tapi ya tidak terlalu lama juga. Ini terbit 2012 ya. Penulisnya John Hauth ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau belum tahu, tidak tahu sama sekali. Ya, kebetulan saya membaca buku ini dan saya merasa ada hal-hal yang menurut saya relevan ya untuk kita ya, terutama relevan dengan situasi sulit sekarang. Misalnya kalau kita berbicara tentang pertanyaan eksistensial manusia, tentang kehidupan manusia, tentang makna hidupnya berkaitan dengan situasi sulit seperti ya, corona sekarang misalnya, sebagai contoh aktual sekarang ya. Memang dia tidak berbicara tentang situasi yang saya katakan tadi ya, corona. Tapi ya dia di sini berbicara tentang science and faith ya, ilmu pengetahuan dan iman. Nah, kadang-kadang kita juga bisa menyebut ya sains dan teologi, sains dan agama ya. Sebetulnya ini suatu tema yang klasik ya, kalau kita ingat dalam sejarah pemikiran, ya, terutama filsafat dan teologi, tapi juga dalam hal ilmu pengetahuan secara keseluruhan, secara umum. Biasanya memang kalau tema interdisipliner pengetahuan selalu misalnya antara lain ya, science and faith ya, ilmu pengetahuan dan agama atau ilmu dan iman. Nah, penulis ini dalam buku ini praktis dia berbicara tentang 3 pendekatan ya, 3 model bagaimana kita mengerti ya relasi atau juga pertentangan antara iman dan akal budi, teologi dan ilmu pengetahuan ya. Nah, dia di sini menggunakan ya 3 model ya. Model yang pertama dia sebut konflik ya. Model yang kedua dia sebut kontras, dan model yang ketiga konvergens atau kontak ya. Kalau kita mendengar istilah ini ya, kalau konflik berarti ya 2 bidang ilmu ini kan, teologi juga sebetulnya pengetahuan ya. Tentu dia punya metodologi tertentu ya. Tetapi ya kita sebut saja di sini ya 2 bidang ilmu yang berbeda ya. Jadi kalau konflik berarti ya 2 hal yang dianggap bertentangan ya, tidak bisa berdialog, tidak ada kontak di antara kedua bidang ilmu pengetahuan itu ya. Katakanlah ya di sini penulis John Hauth ini menggunakan beberapa pertanyaan, tapi salah satu pertanyaan yang penting yang dia ajukan itu misalnya apakah alam semesta itu diciptakan? Misalnya ya, pertanyaan begitu. Kalau kita dalam agama-agama Abrahamik ya, agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen, kalau kita percaya bahwa ya Tuhan itu pencipta, Dia menciptakan alam semesta, begitu ya. Ya, sekurang-kurangnya menurut Alkitab kekristenan ya, Perjanjian Lama, kita buka di awal dikatakan ya Tuhan menciptakan alam semesta. Itu keyakinan teologi. Nah, bagi orang yang percaya pada ilmu pengetahuan sains, dia mengatakan itu mitos ya, tidak benar ya. Jadi ini menunjukkan konflik ya, 2 hal yang memang ya konflik satu sama lain, bertentangan satu sama lain. Nah, jadi kalau orang dari segi sains mengatakan kepercayaan orang beragama bahwa Tuhan menciptakan alam semesta itu ya sudah, itu sesuatu yang mitos ya. Saya tidak percaya karena tidak ada buktinya ya. Lalu bagi orang yang
berkecimpung dalam dunia teologi, oke lah, saya percaya saja bahwa di dalam Alkitab dikatakan ya Tuhan menciptakan alam semesta. Jadi konflik ya dua bidang ilmu ini. Lalu pendekatan yang kedua dikatakan di sini ya itu pendekatan kontak ya antara kedua bidang ilmu pengetahuan itu ya, semacam ya kontras, maksud saya kontras ya. Apa maksudnya kontras ya? Dua bidang ini seperti ya dua rel yang berjalan ya, masing-masing dengan jalurnya sendiri ya. Menurut agama ada kebenaran, menurut sains juga ada kebenaran ya. Jadi saya tidak akan mengkritik apa yang dikatakan oleh misalnya saya seorang saintis, saya tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab ya. Sebaliknya saya sebagai seorang teolog, saya tidak peduli apa yang dikatakan sains, karena saya berjalan dalam rel saya ya. Saya memiliki kebenaran. Jadi dalam hal ini kontras berarti ya ada distingsi ketat antara dua metodologi ini. Ya, menurut sains ada kebenaran ya. Kebenaran saintifik artinya apa? Kebenaran yang bisa dibuktikan ya, secara nyata, bisa diukur gitu kan. Nah, katakanlah kasih contoh 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu suatu kebenaran matematik ya, saintifik, bisa ditunjukkan ya. Nah, sebaliknya tadi misalnya dalam agama entah diajarkan tentang tadi ya penciptaan atau diajarkan tentang doktrin-doktrin ya, tidak bisa diukur secara saintifik ya dengan fakta-fakta yang real ya. Nah, kemudian dia mengatakan ada pendekatan yang ketiga yang dia gunakan di sini, istilah convergence atau kontak ya. Jadi ilmu pengetahuan ya, sains dan teologi atau agama itu memang ya memiliki metodologi yang berbeda ya, tetapi sampai pada titik tertentu ada suatu konvergensi antara dua pendekatan ini ya. Terutama di sini penulis ini berbicara tentang ketika kita sampai pada pertanyaan tentang manusia, tentang makna hidupnya. Jadi misalnya kembali ke pertanyaan tadi ya, apakah alam semesta itu diciptakan atau tidak ya. Tadi ya kalau agama, misalnya agama Kristen ya, buka Alkitab awal dikatakan sana Allah menciptakan alam semesta, creatio ex nihilo. Jadi alam semesta itu dijadikan Allah bersabda ya, datang dari tangan Allah, dia menjadikan segala sesuatu. Nah, sebaliknya tadi menurut para saintis ya, itu hanya mitos belaka, tidak ada bukti ya. Misalnya kemudian para saintis mengatakan ya, bisa dilihat, bisa diukur secara saintifik bahwa 13,8 miliar tahun yang lalu ya terjadi suatu ledakan dahsyat ya, di mana ibu semesta alam ini melahirkan semesta alam ya. Suhu bumi mula-mula begitu tinggi ya, seperti suatu sup ya, lautan raksasa yang begitu panas, tidak ada kehidupan. Tapi kemudian berjuta-juta tahun mulai tumbuh ya mikroorganik, muncul sel-sel kehidupan, terus berkembang ya, kemudian menjadi sesuatu yang lebih kompleks ya, sampai kepada ras yang disebut manusia ya, begitu ya. Jadi semua bisa diukur demikian. Atau sekarang juga sains modern mengatakan ya, bumi ini masih berkembang terus ya, menjadi begitu meluas ya, multiple universe ya. Jadi kita tidak hanya menghuni semesta ini, bumi ini ya, mungkin ada kemungkinan lain bahwa ada bumi yang lain, ada tempat di mana kita bisa menghuninya. Nah, jadi itu secara saintifik juga dibicarakan demikian, bisa ditunjukkan ya, ada penelitian-penelitian, kemudian bisa dibuktikan dan bisa diukur secara saintifik. Nah, jadi sebetulnya sains dalam hal ini, dalam model convergence ini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana ya realitas alam semesta ini bisa diukur, bisa dilihat secara real, bisa dimengerti dinamikanya ya. Nah, teologi melihat demikian ya, melihat tadi seperti dalam Alkitab misalnya. Tapi kalau pada titik konvergens ini, dua pendekatan ini sampai pada pertanyaan tentang manusia ya, tentang makna hidup manusia ya. Artinya
kalaupun sains itu bisa mengukur alam semesta, kemudian membuktikan secara saintifik, tidak perlu ada alat pencipta, dan semua bisa dilihat dan dihitung secara secara matematis atau dengan ilmu-ilmu yang lain, dia akan sampai juga pada pertanyaan tentang manusia, ya. Jadi saya di sini mau menunjukkan bahwa share sedikit bahwa model konvergensi ini memang menarik, ya. Menarik karena dia sampai pada suatu titik di mana, ya, dua pendekatan yang berbeda ini sampai pada suatu pertanyaan, ya. Memang secara saintifik orang tidak bertanya. Kalau dia sudah menemukan semua fakta realitas bisa diukur, dia tidak bertanya mengapa, begitu, ya. Tapi kalau teologi, dia ajukan pertanyaan itu, ya. Jadi meskipun semua sudah diukur dan masuk akal, teologi akan mengajukan pertanyaan. Untuk apa? Apa maknanya? Itu memang pertanyaan teologis, ya. Dalam hal ini, ya, John Hauth ini mau mengatakan bahwa kalau kita sampai pada pertanyaan seperti itu, pertanyaan tentang makna, maka memang penting sekali dialog interdisipliner pengetahuan itu, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa model ini cocok juga, ya, menurut saya, ya, relevan, ya. Nanti teman-teman bisa kasih komentar atau kasih ide, ya. Kalau dilihat sekarang, misalnya situasi sekarang, ya, kita mengalami situasi sulit karena pandemi corona, ya. Secara ilmu pengetahuan, ya, orang meneliti mengapa terjadi virus, mengapa ada, orang kemudian mencari bagaimana bisa menemukan obat atau, ya, vaksin, ya. Kita dari kenyataan itu kita memang sangat bersyukur kepada sains, ya, ilmu pengetahuan, karena dia sangat menyumbangkan itu, ya, dari penelitian kemudian membantu kita. Nah, tapi kita juga melihat bahwa meskipun, ya, ada ilmu pengetahuan, kita tahu bahwa selalu ada kenyataan-kenyataan yang memang sulit, ya. Sulit juga dimengerti dari segi ilmu pengetahuan, ya. Cukup jelas saya kira, ya, kalau kita melihat bahwa, ya, ada teman-teman kita yang terkena virus, ya, dia tampaknya sehat tetapi kemudian sakit. Ada juga keluarga kita, orang-orang di sekitar kita akhirnya mengalami kematian, ya. Berarti, ya, ada suatu pertanyaan yang lebih mendalam yang memang kalau sains yang jujur dia tidak bisa, ya, mengklaim bisa menjawabnya. Dalam hal inilah, ya, titik konvergens tadi, ya, dialog dengan teologi itu menjadi penting. Dalam hal ini saya kira agama juga, ya, bukan khayalan kosong, ya. Kalau, ya, orang seperti Andreas Ludwig Feuerbach kan mengatakan agama itu seperti apa, ya, pantulan dari keinginan saya sendiri, ya. Tidak juga sebetulnya. Atau Marx mengatakan agama itu seperti opium, ya. Dalam situasi sulit kita melihat bahwa tidak kurang orang yang justru dari keyakinan tentang agama, ya, dia bukan lagi seperti proyeksi seperti yang dikatakan Feuerbach, tapi justru dia meyakini bahwa apa yang dia yakini baik dan benar itu dia gunakan untuk, ya, membantu orang, menolong sesama, ya, memberikan, ya, optimisme, memberikan harapan kepada orang-orang lain. Dan itu bukan hanya segi ilmu psikologi semata-mata, ya, tapi kalau digali itu datangnya juga dari, ya, iman, ya, agama, ya, dalam hal ini iman terutama, ya, keyakinan bahwa, ya, Tuhan sendiri, ya, mendorong orang, memberi motivasi, ya, dari suara hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar, ya. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin share, ya, itu bahwa penting sekali. Kalau sekarang kita berbicara tentang bagaimana orang menjadi sukses, itu kan bukan independensi, ya, semata-mata, ya, tetapi lebih pada keterbukaan kerjasama, ya. Mungkin dalam hal itu juga, ya, ilmu-ilmu memang sudah saatnya, ya, sampai pada titik konvergensi itu, ya, berdialog satu sama lain. Dalam hal ini ilmu pengetahuan, sains dan iman dan agama dalam hal itu.
Nah, jadi dengan share ini saya mau mengajak kita untuk merefleksikan bahwa pentinglah keterbukaan kita untuk belajar terus-menerus. Juga kalau kita mengakui diri kita sebagai orang beragama, janganlah kita mengabaikan sains ya, karena sains akan memurnikan ya motivasi iman kita, motivasi agama kita, sehingga kita tercerahkan ya. Dengan demikian ya, cara beragama kita juga menjadi lebih baik ya. Tidak hanya seperti suatu khayalan, tidak hanya seperti opium, tidak hanya seperti hal-hal yang sifatnya seperti khayalan tadi. Nah, itulah kira-kira sedikit cerita dari saya di weekend ini. Teman-teman kalau punya pesan-pesan atau bacaan yang menarik atau apa yang Anda bisa ceritakan juga, Anda bisa share juga. Teman-teman sekalian, ya, salam untuk Anda semua, semoga kita semua sehat walafiat.